Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah media pembelajaran ICT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga dengan topik eh, Microsoft Excel ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan sebuah aplikasi, yaitu Microsoft Excel, yang merupakan sebuah aplikasi bawaan dari Microsoft ya. Nah, seperti halnya bawaan dari aplikasi Microsoft Office yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu Microsoft Word, yang kita sudah belajar juga bagaimana optimalisasi pemanfaatan aplikasi tersebut. Maka pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi Microsoft Excel. Bedanya dengan aplikasi Microsoft Word, kalau Word itu untuk pengolahan kata, maka untuk Excel ini merupakan perangkat lunak dari Microsoft yang berfungsi untuk mengolah angka. Nah, oke. Jadi spesifikasinya ataupun dari aplikasi ini adalah untuk mengolah data-data yang berupa angka. Nah, fungsi umum dari aplikasi Microsoft Excel ini adalah sebagai alat untuk mengolah data, yaitu pengolahan data, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk memproses, mengatur, menyimpan, dan mengolah data numerik ya. Kemudian untuk melakukan analisis data, jadi dengan aplikasi Excel ini bisa rumus-rumus yang matematik kita bisa gunakan di sini dalam rangka mengolah data-data yang mungkin kalau kita lakukan secara manual itu akan sangat susah. Nah, tetapi dengan aplikasi ini kita bisa melakukan perhitungan dan analis data yang rumit dan ataupun kompleks. Kemudian dengan data-data yang sudah diolah, maka fungsi Excel itu juga dapat melakukan visualisasi melalui grafik ya. Di sini dijelaskan bahwa Excel dapat digunakan untuk membuat berbagai macam jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran berdasarkan data-data, sehingga sangat mudah untuk dilakukan visualisasi. Nah, kemudian untuk pembuatan laporan. Jadi Excel ini banyak digunakan oleh beberapa macam kalangan untuk membuat laporan keuangan, laporan project, kemudian dan laporan lainnya dengan cepat dan akurat. Nah, kemudian dengan kelebihan tadi tentunya ini juga aplikasi ini juga digunakan dalam pengolahan data keuangan. Nah, Excel ini paling merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam proses penganggaran, gunakan untuk mengolah data perencanaan keuangan, pelacakan pengeluaran, perhitungan pajak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga fungsi umum dari Excel adalah banyak juga digunakan untuk mengolah data-data statistik. Nah, itu adalah beberapa fungsi umum dari aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk mata kuliah media pembelajaran ICT melalui LMS yang kita sudah sediakan, nanti adik-adik bisa melihat materi-materi lain yang seperti saya sampaikan tadi. Contohnya nanti bisa melihat tentang terkait sejarah singkat Microsoft Excel, apa itu Microsoft Excel. Kemudian di sini ada beberapa cara-cara dalam mengolah ataupun menggunakan aplikasi Excel ya. Di sini ada beberapa cara-cara yang nanti adik-adik silahkan tonton ya di sini. Misalnya di sini nanti adik-adik buka aplikasinya, link yang ada di sini, interaktif videonya. Nah, nanti ini adik-adik bisa menggunakan melihat videonya, kemudian nanti ada beberapa soal yang nanti adik-adik harus jawab ya. Di sini ada beberapa soal yang ada dalam video. Selain materi yang sudah disediakan dalam bentuk video menggunakan fitur H5P yang biasa adik-adik juga sudah terbiasa mengaksesnya, nanti di pertemuan keempat ini di LMS, adik-adik bisa mengerjakan tugas ya. Tapi sebelum mengerjakan tugas nih adik-adik, jika ini dirasa kurang, di sini saya sudah siapkan sebuah e-book ya terkait dengan tips trik penggunaan aplikasi Microsoft Excel ya, yang adik-adik nanti bisa download ya, kemudian pelajari secara offline, kemudian dipraktekkan. Nah, ini karena akan berkaitan dengan penugasan di pertemuan keempat ya di sini. Di pertemuan keempat ini nanti adik-adik akan diminta untuk membuat sebuah tips, triks atau memberikan tips dan triks selain apa yang sudah diberikan di sini. Silahkan Anda mencari informasi, cari-cari trik-trik berkaitan dengan Excel. Nanti adik-adik buat
kemudian ditulis di Microsoft Word, kemudian eh, buat tutorialnya bisa nanti menggunakan aplikasi screenshot yang sudah saya berikan, bisa pakai Lightshot ataupun Wondershare Crop Pro ya, agar tutorialnya lebih rapi. Kemudian silahkan convert ke dalam bentuk PDF yang selanjutnya nanti PDF-nya ini nanti diunggah ke Trello ya. Unggah di Trello dengan nama tugas bintang 4. Nah, atau juga bisa adik-adik nanti unggah ke Drive, Google Drive, kemudian link drive-nya yang di-attach di Trello. Oke. Mungkin itu saja untuk pengantar dari pertemuan keempat. Silahkan adik-adik lanjutkan dengan mengakses video-video yang sudah disiapkan dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih, kita jumpa dalam materi pertemuan berikutnya.